Halo semua, mari kita bahas mengenai cakap bermedia digital. Yang pertama ada lanskap digital. Lanskap digital ini meliputi berbagai perangkat keras dan perangkat lunak yang fungsinya saling berkaitan sehingga tidak dapat dilepas satu sama lain. Komputer merupakan salah satu perangkat keras yang sering digunakan dalam dunia digital. Contohnya, komputer desktop, notebook, netbook, tablet, dan juga telepon pintar. Kemudian, sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengoperasikan berbagai aplikasi dan mengatur fungsi komputer agar dapat digunakan. Sistem operasi yang digunakan pada komputer desktop yaitu Microsoft Windows, macOS atau Linux. Sedangkan sistem operasi pada mobile yaitu Android atau iOS. Yang kedua ada mesin pencarian informasi. Mesin pencarian informasi ini merupakan situs yang dapat mencari halaman situs web di internet dengan bantuan kata kunci. Contohnya ada Bing, Google, Yahoo, Baidu, dan Yandex. Ada 3 tahapan dalam mesin pencarian informasi, yaitu crawling, indexing, dan ranking. Yang ketiga yaitu aplikasi percakapan dan media sosial. Aplikasi percakapan dan media sosial menjadi salah satu garda terdepan terjadinya komunikasi dan interaksi daring. Di sini ada beberapa contoh aplikasi percakapan dan media sosial. Yang keempat yaitu dompet digital, toko pasar, dan transaksi online. Dompet digital merupakan metode pembayaran non-tunai untuk berbagai keperluan atau kebutuhan dalam transaksi digital. Dompet digital ini memungkinkan para pengguna untuk melakukan transaksi jual-beli elektronik secara mudah, cepat, dan aman. Contoh dari dompet digital yaitu OVO, Link Aja, Dana, dan GoPay. Kemudian ada Lokapasar. Lokapasar merupakan situs online tempat jual beli produk dan jasa dari banyak penjual yang memungkinkan pembeli melakukan transaksi dari mana saja dan kapan saja. Contoh Lokapasar yaitu blibli.com, Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Di sini ada tips dalam melakukan transaksi di Lokapasar. Hal penting yang harus kita ketahui dalam melakukan transaksi online yaitu bertransaksi dengan aman. Ini merupakan contoh transaksi online berupa pembelian pulsa melalui Lokapasar Tokopedia dengan menggunakan GoPay sebagai dompet digital. Budaya bermedia digital. 1. Budaya digital sebagai penguatan karakter berbangsa manusia modern. Budaya digital didominasi oleh penggunaan media sosial yang kerap menimbulkan masalah baru jika tidak didasari oleh karakter pengguna media yang baik. Digitalisasi menjadi pengaruh luas pada budaya karena munculnya internet sebagai komunikasi massal. 2. Internalisasi nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai warga negara digital. Dalam konteks keindonesiaan, sebagai warga negara digital, tiap individu memiliki tanggung jawab, meliputi hak dan kewajiban untuk melakukan seluruh aktivitas bermedia digitalnya berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Digitalisasi kebudayaan dan teknologi informasi komunikasi. Perubahan media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia tidak terlepas dengan perubahan teknologi komunikasi yang ada. Ketika media komunikasi beranjak cepat menuju digital, maka praktik budaya kita pun mau tak mau mengalami perubahan. Kita juga harus cermat melestarikan bahasa daerah, seni, dan budaya dalam ruang digital, agar budaya tersebut tidak mati ataupun hilang. 4. Cintai produk dalam negeri. Indonesia memiliki potensi pasar yang besar, seperti dari hasil-hasil karya anak bangsa yang banyak dilirik kalangan mancanegara. Kecintaan pada produksi dalam negeri sebenarnya bukti dari bela negara secara ekonomi. Dengan menghargai produk dalam negeri, warga digital bisa menjadi salah satu aktor yang dapat menggerakkan perekonomian. 5. Hak-hak digital. Setiap manusia memiliki hak dalam mengakses, membuat, dan menyebarluaskan hal yang berbau digital atau media digital. Oleh karena itu, diperlukan kecakapan dalam menyebarluaskan informasi untuk menghindari disinformasi agar masyarakat dapat memahami pesan yang disampaikan. Dengan demikian, kehidupan sosial budaya masyarakat akan cenderung aman dan kondusif. 6. Budaya komunikasi digital dalam masyarakat Indonesia. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah dalam budaya digital, perlu memperhatikan pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi dan meningkatkan mutu pendidikan. Manfaat teknologi dapat digitalisasi budaya bisa diterapkan dalam metode pembelajaran.